Ih, kok nggak ada sinyal sih? Mel, kok kamu ada sinyal? Karena kamu pakai itu. Hari gini jaringan masih lemot. Kalian kalah nih sama Melia nih. Melia nih aja udah pakai IndiHome. IndiHome merupakan salah satu diversifikasi produk dari PT Telkom. PT Telkom Tbk pada tahun 2021 berperan sebagai pemain utama yang menguasai pasar pada posisi pertama dengan besar konsentrasi rasio sebesar 56,05%, yang berarti perusahaan Telkomsel sudah menguasai lebih dari setengah pasar. PT Telekomunikasi Seluler beroperasi dengan merek dagang Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Saat ini Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 236.000 BTS atau Base Transceiver Station dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan. Telkomsel merangkul daerah terpencil, pulau terluar, hingga wilayah perbatasan negara dalam menyatukan negeri, serta memastikan pemerataan akses komunikasi sejak berdiri pada 26 Mei 1995. Penerapan teknologi seluler terkini sudah menjadi bagian dari jati diri Telkomsel. Setelah menjadi yang pertama dalam menghadirkan jaringan 2G, 3G, dan 4G LTE pertama di Indonesia, Telkomsel siap menjadi yang terdepan dalam menyambut kedatangan jaringan 5G. Menjadi yang pertama dalam menghadirkan uji coba layanan 5G di Indonesia sebagai upaya dalam menyukseskan inisiatif pemerintah menuju Making Indonesia 4.0 sebagai bentuk kesiapan negeri menghadapi revolusi Indonesia 4.0. Sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia atas berbagai kebutuhan layanan gaya hidup serba digital, Telkomsel terus berinovasi menghadirkan beragam channel pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat melalui aplikasi My Telkomsel, asisten virtual Telkomsel, layanan call center 24 jam, dan kehadiran Grapari di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pemasaran Telkomsel adalah strategi diversifikasi yang digunakan untuk menemukan dan mengembangkan produk baru atau pasar baru, atau bahkan keduanya untuk menyelesaikan pengembangan, penjualan meningkat, profitabilitas, dan fleksibilitas. Contoh dari diversifikasi produknya yaitu Telkomsel Berbayar, Bayu, Simpati, IndiHome, Link Aja, dan masih banyak lagi. Kedua, dalam harga pas, PT Telkomsel Tbk menggunakan dua strategi berbeda untuk setiap produk, seperti harga skimming untuk Halo dan Simpati kartu produk, dan harga untuk penetrasi sebagai produk kartu. Buat kalian yang nggak tahu, harga skimming itu adalah strategi untuk menyelesaikan pangsa pasar yang lebih besar dan untuk melindungi kedatangan pesaing. Aduh, nggak ada kuota nih. Cari toko pulsa di mana ya? Ada jual pulsa tuh. Masuk ah. Untuk kamu, Gimana ya? Oh, itu. kamu semua apa? Ngapain Neng? Pasti nyari kuota ya? Pasti kehabisan kuota kan tengah malam kayak gini. Jadi Mas mau beli kuota buat kartu T. Kartu itu mah nggak zaman Neng, apalagi di daerah kayak gini, kagak ada sinyal itu mah, paling satu batang juga nggak ada. Mending beli kartu ini aja nih, Indosat, Indosat di dada aing. Boleh nih Mas beli yang ini aja. Nah gitu dong Neng, mantap. Nah, benar tuh kata akang-akang konternya. Tahukah kalian, pada tahun 2021, PT Indosat Terbuka berperan sebagai pemain utama yang menguasai pasar pada posisi kedua dengan besar konsentrasi rasio sebesar 76,16%, yang berarti dua perusahaan teratas yang telah menguasai lebih dari setengah pasar. PT Indosat Terbuka didirikan di Indonesia pada tanggal 10 November 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 2014, PT Indosat meluncurkan layanan digital, unit bisnis yang berfokus pada penciptaan platform digital yang terkini dalam bidang keuangan, perikanan, dan e-commerce mobile guna memberikan manfaat hidup yang nyaman bagi para pelanggan. Pada tahun 2015, peluncuran identitas baru menjadi Indosat Urido, peluncuran layanan komersial 4G LTE yang pertama di Indonesia. Hingga tahun 2019, cakupan jaringan 4G Indosat Urido di Indonesia melonjak hingga 90%, sejalan dengan strategi untuk menjadi perusahaan telco digital Indonesia yang terkemuka. Selain itu, pada tanggal 4 Januari 2022, setelah melewati serangkaian proses penggabungan, Indosat Tri resmi efektif. Gabungan kedua perusahaan tersebut juga memiliki jaringan cakupan yang cukup luas.
sehingga akan membuat pelanggan punya jangkauan yang lebih luas. Akan ada peningkatan efisiensi didapat karena PT Indosat Urido dapat mengalihkan investasi ke daerah-daerah lain di luar daerah yang sudah padat dengan sinyal Indosat Urido. Perihal strategi pemasaran, tidak perlu diragukan lagi PT Indosat dalam memasarkan produknya, yaitu melalui kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau OOH, out of home, melalui media, dan melalui kegiatan berskala besar atau grand activation. Contoh dari strategi pemasaran OOH atau out of home adalah penyebaran brosur atau flyer, pemasangan reklame, pemasangan spanduk atau banner. Sedangkan strategi pemasaran melalui kegiatan berskala besar atau grand activation yaitu melalui sponsor atau kerjasama dengan pihak lain dan menyelenggarakan kegiatan bazar murah. Terima kasih, Mas. Fans, gue kan baru beli HP baru. Menurut lu provider apa ya yang bagus? Provider apa ya? Nah, itu tuh, Excel bagus. Di dadaku ada hangatmu, ada sukaku, ada prioritasku, ada yang terjatuh, semua jadi satu di dalam dadaku. Hanya untukmu Indonesia sangat siapa yang terus maju jadi andalan kita semua. Ekseleksi data ada untukmu, selalu inovasi, selalu berbagi, selalu ada untukmu Indonesia. Internet tercepat XL Axiata ada untuk Indonesia. Bingung pilih provider yang tepat? Cobain XL aja. PT XL Axiata Terbuka pada tahun 2021 berperan sebagai pemain utama yang menguasai pasar pada posisi ketiga dengan besar konsentrasi rasio sebesar 93,3%, yang berarti 3% teratas hampir menguasai seluruh pasar. PT XL Axiata Terbuka, dahulu PT XL Komindo Pratama Terbuka, adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL memiliki dua lini produk GSM, yaitu XL Prabayar dan XL Pascabayar. Selain itu, XL juga menyediakan layanan korporasi yang termasuk Internet Service Provider atau ISP dan VoIP. Dengan mengembangkan seluruh aspek bisnisnya, XL menjadi perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan saham XL ini mayoritas dipegang oleh TM International Berhad melalui Indosel Holding SDN BHD 83,8% dan Emirates Telecommunication Corporation atau Etisalat melalui Etisalat International Indonesia Ltd 16,0%. XL Axiata merupakan perusahaan yang fokus pada pelanggan atau consumer centric. Strategi bisnisnya selalu mengedepankan kebutuhan pelanggan seperti yang terjadi sekarang. XL Axiata melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap cara bekerja, cara belajar, dan cara mendapatkan informasi dan layanan pelanggan. XL berusaha menyediakan kemudahan layanan koneksi internet yang stabil, produk yang sesuai, dan layanan berbasis digital yang mumpuni. Contoh lainnya, XL juga meluncurkan XL Extra Unlimited Turbo yang memberikan kuota unlimited untuk aplikasi yang penting dan paling diminati konsumen. Selain itu, XL Prioritas dan Exis bekerja sama dengan platform belajar online seperti Udemy, Ruang Guru, Genius, dan Ruang Belajar. Ada pula program gerakan donasi kuota setiap kali pelanggan membeli paket layanan data. Bagi mereka yang belum menjadi pelanggan, XL memberikan kemudahan pembelian kartu perdana secara online dengan gratis ongkos kirim. Home juga menawarkan promo untuk pelanggan. Perusahaan ini memberikan pula kesempatan bagi pelanggan untuk dapat turut serta berdonasi alat pelindung diri atau APD melalui aplikasi MyXL. Jadi,
program pemasaran XL Axiata dipastikan akan selalu consumer centric sehingga bisa digolongkan sebagai program pemasaran yang berempati kepada pelanggan. Halo guys, jadi sekarang gue pengen nunjukin keseharian gue di asrama tercinta ini. Aku sayang sama kamu. Kamu gak bisa ninggalin aku sepihak gitu aja. Apa nih? Bener, gue lagi bantu sama pacar gue. Nah, kalian pasti gak mau kan punya video yang nge-lag kayak vlog tadi? Makanya yuk sekarang beralih ke smartfren. Kalian tahu nggak sih? PT Smartfren Telekom Terbuka pada tahun 2021 berperan sebagai pemain utama yang menguasai pasar pada posisi keempat dengan besar konsentrasi rasio sebesar 100%, yang berarti 4 perusahaan teratas telah menguasai pasar penuh. PT Smartfren Telekom Terbuka merupakan operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE Advanced yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G yang didirikan pada 2 Desember 2002 dan mulai beroperasi pada 8 Desember 2003. Smartfren merupakan pionir layanan internet 4G LTE dan layanan VoLTE. Bersama, kami membantu Indonesia membuka peluang memasuki era digital. Hingga kini, Smartfren masih dapat terus beroperasi dengan strategi-strateginya yang terbukti dapat mempertahankan keeksisannya. Smartfren akan melanjutkan strateginya dengan membidik pertumbuhan pendapatan dengan memperbanyak jumlah pelanggan. Nah, dengan cara tersebut, meski pendapatan per pelanggan itu bisa dibilang kecil, jumlah pengali yang banyak akan membuat pendapatan secara total menjadi besar. Smartfren lebih memilih memperoleh pelanggan yang banyak meskipun secara average revenue per use rendah, dengan harapan pendapatan perusahaan secara menyeluruh tetap akan tumbuh. Melalui pilar telekomunikasi, Sinarmas yang merupakan salah satu unit bisnis grup menyediakan layanan telekomunikasi melalui PT Smartfren Telekom Terbuka dengan mengandalkan teknologi 4G LTE Advanced. Teknologi ini merupakan teknologi jaringan nirkabel yang tidak membedakan jaringan GSM ataupun CDMA dengan menggabungkan 2 atau lebih saluran radio untuk mendapatkan kecepatan yang lebih baik. Nah, sebagai penyedia layanan berbasis 4G LTE di Indonesia, inovasi dan penyempurnaan menjadi landasan Smartfren dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Selama masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan telah menghadirkan banyak sekali inovasi yang seluruhnya memanfaatkan internet guna membuka peluang baru di masyarakat. Mulai dari produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan anak-anak muda Indonesia, kerjasama yang strategis, hingga menghadirkan berbagai program sosial. Jadi, pada kesimpulannya, pada industri telekomunikasi Indonesia, dari 4 perusahaan di dalamnya dengan perhitungan konsentrasi rasio perusahaan-perusahaan tersebut, pada tahun 2021 dengan memperhitungkan data pendapatan masing-masing perusahaan, di mana hasil dari 2 perusahaan terbesar menghasilkan konsentrasi rasio sebesar 76,16%. Sehingga dapat diidentifikasikan bahwa pasar industri telekomunikasi Indonesia memiliki karakteristik pasar oligopoli. Dan dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, keempat perusahaan tersebut saling berlomba-lomba dalam berinovasi dan juga banyak yang melakukan merger dalam pasar oligopoli industri telekomunikasi seperti XL dengan Axis dan Indosat dengan Tri. Serta mereka menghadirkan kemajuan dari setiap produknya dengan didukung oleh manajemen pemasaran yang baik. Mereka mencoba mempertahankan posisinya pada pasar oligopoli tersebut.